Baik Ibu, saya atas nama Katarina Maria Konsalus Simbaga, nomor urut 16, kelas 10 MIPA 4. Kita awali dengan KD 3.6 dengan tema penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton 1 ini berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Mobil yang bergerak lalu direm secara mendadak menyebabkan benda yang berada di dalamnya atau di atasnya terdorong atau terhempas ke depan karena adanya gaya inersia atau kecenderungan benda untuk menolak perubahan dalam gerakannya. Jika kertas ditarik dengan cepat, maka benda yang berada di atasnya akan cenderung untuk tetap diam karena resultan gaya yang diberikan pada benda tersebut besarnya 0. Sebagai contoh tadi, dua benda tersebut akan selalu diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kita lanjut ke hukum Newton 2, yaitu berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Hukum Newton 3 berbunyi gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Pada saat kita memukul paku pada kayu menggunakan palu, juga timbul gaya aksi-reaksi. Palu yang kita pukulkan pada paku memberikan gaya aksi pada paku sehingga paku dapat menancap pada kayu. Sebaliknya, kayu memberikan gaya reaksi lewat paku menuju palu sehingga tangan kita merasakan seolah palu hendak terlempar. Yaitu pada saat menembak peluru, tank mendorong ke depan atau aksi. Sebagai reaksi, peluru mendorong tank ke belakang sehingga tank terdorong ke belakang. Gaya aksi-reaksi inilah yang menyebabkan tank terlihat tersentak ke belakang sesaat setelah mengeluarkan peluru. Usaha merupakan proses perubahan energi, di mana usaha yang dilambangkan dengan huruf V digambarkan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh gaya ketika gaya bekerja pada benda hingga benda bergerak dalam jarak tertentu. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, di mana energi tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya bisa berubah dari energi satu ke energi lainnya. Kipas angin merupakan salah satu perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Lampu merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Pada materi daya, daya merupakan jumlah usaha yang dilakukan tiap satu satuan waktu. Dalam fisika, daya adalah kecepatan melakukan kerja. Daya sama dengan jumlah energi yang dihabiskan per satuan waktu. Dalam sistem SI, satuan daya adalah joule per detik.
Gaya gravitasi Newton adalah kesimpulan Newton bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Gravitasi bumi merupakan salah satu ciri bumi, yaitu benda-benda ditarik ke arah pusat bumi. Dari kedua gambar ini disimpulkan di bumi, benda tetap berada pada tempatnya, sedangkan di luar angkasa, benda melayang-layang karena tidak adanya gaya gravitasi. Gambar di atas disimpulkan bahwa di bumi, manusia bisa tidur di atas kasur dengan tenang, sedangkan di luar angkasa, astronot harus tidur dengan diikat karena tanpa gravitasi, ia akan melayang-layang dan menabrak berbagai benda saat tidur. Pada kedua gambar di atas, di bumi rambutmu tergerai akan jatuh ke bawah, sedangkan di bulan rambutmu terangkat ke atas seperti disambar petir. Momentum merupakan hasil kali antara massa dengan kecepatan benda. Karena kecepatan merupakan besaran vektor, maka momentum juga termasuk dengan arah kecepatan benda. Impuls adalah integral dari gaya terhadap selang waktu bekerjanya gaya tersebut. Karena gaya merupakan suatu besaran vektor, maka impuls juga merupakan besaran vektor. Satuan dari impuls adalah Newton second. Ketiga yaitu hukum kekekalan momentum, yaitu apabila gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem adalah sama dengan 0, maka jumlah semua vektor momentum benda tetap konstan. Itu pada palu atau pemukul. Mengapa palu tidak dibuat dari kayu tetapi dari besi? Karena bertujuan sebagai selang waktu kontak menjadi lebih singkat sehingga gaya impuls yang dihasilkan lebih besar. Kalau gaya impulsnya besar, maka paku misalnya akan tertanam lebih dalam. Contoh dua yaitu pada helm. Lapisan helm atau lapisan yang berada di dalam helm seperti gabus atau spons, ini bertujuan untuk memperlama waktu kontak. Seandainya kepala kita terbentur ke aspal ketika terjadi tabrakan. Jika tidak ada lapisan lunak ini, gaya impuls akan bekerja lebih cepat sehingga walaupun memakai helm, kita akan merasa pusing saat terbentur. Contoh penerapan momentum yaitu sebuah mobil bergerak dengan laju tertentu, kemudian menabrak sebuah pohon. Semakin cepat mobil itu bergerak, maka kerusakan yang timbul semakin besar. Contoh penerapan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Satu yaitu peristiwa peluncuran roket, di mana besar momentum yang dihasilkan gaya dorong oleh bahan bakar sama dengan momentum meluncurnya roket. Dua, pada orang yang melompat dari perahu. Momentum perahu mundur ke belakang sama dengan momentum orang yang melompat ke depan. Yang ketiga, yaitu pada konsep ayunan balistik, di mana untuk menghitung kecepatan peluru yang meleset dari sebuah senapan dan menumbuk balok yang tergantung pada seutas tali atau bandul. Kita lanjut ke KD terakhir yaitu 3.10, gerak harmonik. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda yang melewati titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap sekon selalu konstan. Gerak ini bersifat periodik, di mana sehingga setiap gerakannya akan terjadi secara berulang dan teratur dalam selang waktu yang sama. Penerapan yang pertama pada bandul jam. Ini adalah gerak harmonik sederhana yang paling mendekati ideal, di mana bandul biasanya dipakai pada jam kuno. Bandul pada jam kuno dapat terus berayun dalam selang waktu yang sangat lama. Yang kedua adalah getaran senar gitar. Saat kita memetik senar gitar, senar akan bergetar secara harmonik dengan frekuensi tertentu, tergantung panjang senar. Frekuensi ini yang kita kenal dengan sebutan nada. Namun, tentu saja senar gitar lama-kelamaan akan berhenti bergetar. Yang ketiga, contoh penerapannya yaitu pada shock breaker. Shock breaker merupakan gerak osilasi teredam.
Artinya, gerak harmonik pada shockbreaker dirancang untuk mengecil dan menghilang dalam waktu yang cukup cepat. Namun, jika kita hanya melihat dalam jangka waktu sepersekian detik sejak shockbreaker mulai bergetar, maka gerakannya akan menyerupai gerak pegas harmonik sederhana.